Ada guru dari Haji Khairul. Oh, ada Haji Hairul. Ada Haji Hairul ini mana? Haji Khairul ada guru. Oh, ada. Jadi minggu tadi guru. Amin. Allahumma tawil umurahu wa sahih jasadahu wa sabit imanahu wa asin amalahu. Wa ilal khair qarifa min syari'ab itu waqti hawa iji bidin wa dunya wal akhir. Allahumma qbil hajatahu ala auladi wa dzurriyyati ajmain. Amin ya rabbal alamin. Arba'iyah dari Pelabuhan Talang. Pelabuhan Bawang. Di mana, Dok? Oh, Mentuil, Masya Allah. Nggih, mudahan babarakat Pelabuhan Talawang, Bawang dan Mentuil. Nggih. Anak meninggal, kayak itu kah? Anak pian umur berapa meninggal? 2 tahun setengah. Pertanyaannya, bagus diakikahika, bagus berkorbankah? Satu. Kalau 2 pilihan itu terjadi, duitnya itu jada, bagus berkorban pada diakikahi. 5 aja. Kenapa? Karena akikah itu lisukri fi wiladati, karena kelahirannya. Yang di masa awal Rasulullah, bilanya zaman jahiliyah itu bila babinian kak, bila babinian kada disukainya kecuali lakian hanya bergembira. Lalu Rasulullah mensyariatkan laki-laki dan perempuan diakikahi, tapi hukumnya hanya sunat. Adapun kurban hukumnya wajib, tapi bagi yang mampu. Nah, namun dihitung dari mampu dan tidak. Tadi itu kalau pada orang tua sebenarnya akikah ya kalau utama. Namun nilai wajib, nilai sunat tidak bisa melebihi daripada wajib. Maka memilih lebih baik mengatasnamakannya kurban, itu lebih ausah, lebih utama, dan itu memang syariat langsung dari Al-Qur'anul Karim. Sedangkan akikah tidak ada ditulis di dalam Al-Qur'an kecuali dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu penjelasannya, Bu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya khairana, ya khairana. Allah, silakan. Raditu billahi rabban wa bil islam din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda siapa nih? Muhammad Yasin. Muhammad Yasin. Nah, bagusnya ngaran Muhammad Yasin, silakan. Dari RT2 dari mana? Daerah mana? RT2. RT2 apa? Mentuil kah? Ya, Mentuil. Silakan. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ya, 100. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zain, taib. Alhamdulillah. Barakallah. Silakan kalau ada. Silakan. Tafadhalu. Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu. Amin. Dari Mentuil, silakan. Masya Allah. Nabi Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah.
Masya Allah. Madad Muhammad Ja'ana Nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Iya Jain, alhamdulillah. Terima kasih pada anak Anda. Satu lagi Bu. Oh, minggu depan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum telepon masalah mandi jenazah. Nggih. Belum dari Halinau. Dari Palnam kah? Dari Halinau. Halim. Halinau. Parakuin kecil. Kelayang kecil. Parakuin kecil. Oh, Parakuin kecil Halinau ngarannya. Alhamdulillah barakallah kampungnya. Amin. Di sini masalah mandi. Nggih, Mandi ini setelah mandi kan mandi 9. Nggih. Setelah itu wudu. Nggih. Masalah wudunya ini pernah melihat pakai bajunya tuh yang bekas mandi, kayak apa itu hukumnya? Iya, Lalu kalau kita wudu ini kita basah, ada ketitikan apa itu mustamal lah. Iya, masuk mustamal pian bujur tuh. Nah, pian bisa jalan melihat itu, minta gantinya kada usah padakan salah, kada usah, tapi anu kawalah anu toh. Nah, banyu nang tahanyar toh. Nah, ya kelak bahasa Banjar supaya beradab. Nya bisa juga kada ingat Sidin, saya ilah di Sidin. Nah, ya selamat dah. Ya kelak. Ada apa-apa lah. Hah? Nang bekas mandi tadi wuduakan. Mustamal tuh makruh hukumnya. Ada ulama dalam mazhab Syafi'i dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah. Tapi dalam hal ini Imam Nawawi memakruhkannya saja, makruh hukumnya. Nah kayak itu kayak sana. Lagi ya. Itu aja. Oh itu jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mandi itu boy, bila sudah mandi itu sudah dah. Wudu itu sunatnya aja lagi. Nah mandi itu nang wajibnya bagi mayit lah. Wudu itu sunat aja lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Seli dari Alalak Selatan. Masya Allah, silakan. Masya Allah, bagusnya suara. Masya Allah. Muhammadin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Iya. Iya, alhamdulillah, Jain, alhamdulillah. Makasih, alhamdulillah. Nur Sela, silakan. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tamban kah? Pelambuan. Nah, silakan. Nggih, kadang-kadangaran parake mic-nya.
Ya Allah, Ya Allah, Ya hadi qulubana ij'alna mayyuhibbun nabi mayyuhibbun nabi mayyuhibbun nabi. Baik, terima kasih. Syukran kasiran. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu. Yeah. Bagi orang yang bertakwa, beriman dan beramal saleh yang ikhlas kepada Allah, mengharapkan ridha, maka di dalam kubur apabila dia meninggal, kubur akan luas sejauh mata memandang dan disediakan oleh para malaikat rumah di sana Ya. yang disebut tidur seperti yang Oke. itu bagaimana itu? Betul dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang di barjah, orang mukmin yang meninggal dunia sudah mendapatkan kesenangan di barjahnya atau di barjahnya. Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, luas dipandang seluas dia memandang. Maksudnya adalah kenyamanan, kesenangan dan kebahagiaan. Ini untuk orang mukmin ya, yang ikhlas tadi. Dua, Nabi SAW mengatakan watajaruna, mereka bahkan dibolehkan kunjung mengunjungi kepada orang-orang mukmin yang lainnya sesama ikhlas. Ya lah. Wajaruha watajawwaru, mereka saling kunjung mengunjungi. Wabahuha, dan saling bangga membanggakan. Nah, di sana boleh membangga-banggakan sudah. Di mana? Di alam barja. Alhamdulillah, dulu aku pengajian rajin. Jadi aku, nah di sini saling bangga membanggakan. Adapun orang-orang yang tak kasabelah, maaflah, nah tak kasabelah dikurung aja ini, kada boleh kemana-mana. Nauzubillah min jalik. Lah paham jabian lah. Nah jadi bujur aja sudah, nggih. Itu jalan. Orang yang memelihara burung dulu, seperti orang yang memelihara burung, Iya. pokoknya artinya dia pun makanin, tapi dia tidak bisa kawin. Bagaimana itu anak bisa? Bisa orang aja orang kau kawin lah. Kasihan burung orang kau kawin. Makanya itu. Oh iya kak. Sahabat Nabi SAW pernah memelihara burung. Nah, di masa Rasulullah ada sahabat memelihara burung. Nabi juga tetap tertawa dan senyum. Diberi makan ya Rasulullah. Nah itu kan. Nabi tidak menegurnya. Nah, Nabi tidak menegurnya. Tetapi dalam kitab Sabilal Muhtadin ada jawaban daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurut beliau memelihara burung itu dikurung burungnya hukumnya makruh saja. Jadi tapi boleh, tapi makruh, tidak berdosa, ya lah, tapi tidak membawa pahala, ya lah. Nah, makruh itu kalau ditinggalkan dia dapat pahala. Kalau dia tinggal sudah gen kasihannya burungnya, baik dilapas. Cuma burung wah ini yang dilapas bisa tidak bisa makan, cari makan. Ini siapa pemburungan nih? Siapa sini ada tahu ya? Kalau lah, iyalah kasihan dionya. Jadi yang dimaksud makruh itu adalah burung lapasan kita tangkap, ya kalau kita kurung dalam kurungan itu yang dimaksud makruh. Kalau itu yang sudah burung itu terbiasa di kurungan, mulai kekanakan, mulai kecilnya biasa dipelihara, itu tidak bisa dimakruhkan hukumnya. Ilat hukumnya berbeda atau sebab hukumnya berbeda. Lah, itu malah bagus dipelihara terus. Ya kan? Karena kalau dilepas dia tidak bisa mencari makan malah. Nah, itu jawabannya lah. Nah, itu yang maksudnya. Iya. Terima kasih Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alun dari Pasir Mas. Dari pasar gelap kah? Pasir Mas. Oh, Pasir Mas kalau ya pasar. RT 66. Nah. Perjuangan. Nah, belum berselawat dulu nih. Allah. Soalnya kan ada yang berselawat lagi nih. Ya, silakan.
Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Irhamna ma'a Muhammad. Amin 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 ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Irhamna ma'a Muhammad. Masya Allah. Nah, ulun untuk mengulang. Iya silakan. Kayak baru bilang misalnya lah ini masalah sembahyang dulu lah. Sembahyang itu ada yang tak tinggal bahari itu kayak apa niatnya berroy mengkadang. Iya. Iya. Kayak apa? Iya. Di ya, dalam kitab Fathul Mu'in dianjurkan kita mengkodo sholat kita. Mengkodo sholat. Saya Imam Abu Jakar yang mengatakan mengkodo sholat itu berkira-kira. Nah, kita kau aja kalau mengira-ngira aja lah. Mbah habis balik semalam tuh aku ketujuan main bola. Johor asar maghrib bilang berapa tahun aku. Jadi nanti setiap sembahyang. Jadi kita setiap sembahyang Johor, ya lah. Nanti setelah sembahyang Johor berdiri lagi kita mengkodo sholat kita Johor. Nang dahulu. Karena asar sebelum sembahyang asar kita mengkodo batu sembahyang asar. Nah, karena sebelum pas sembahyang maghrib dulu. Mengkodos habis sembahyang maghrib kita mengkodos sembahyang maghrib musolli fardal maghribi rakaataini salah sarakaatin mustaqbil kiblati kodaan ya kan kodaan fardu lillahi ta'ala atau kodaan lillahi ta'ala. Kalau ada niatnya spesial gitu nah. Kayak apa sholat anak di koda sekaligus sembahyang gitu kah? Nah kada daam kita toh kada ada dalam fikih toh kecuali mengarut ada ilmu mengarut. Terima kasih dulu. Iya sama-sama iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sofian dari Gunung Sari, Masya Allah. Mudah-mudahan dilebihkan oleh Allah. Silakan. Bacaan bila orang hendak meninggal. Oh, hendak meninggal, menguburkan Bismillahi wa bi millati Rasulillahi. Bismillahi wa millati Rasulillah. Satu, ya kan? Yalah, orang anak meninggal itu apa maksud macam itu dah. Kalau lain beda kok. Menuntun kah talqin namanya? Oh, talqin. Waktu talqin itu mentalqin. Talqin langsung aja bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Arab kalau ini ada paham ulang, ya lah. Misalnya laqaitu laka la ilaha illallah. Nah kayak itu aja. Laqaitu laka la ilaha illallah. Laqaitu laka. Aku talqin engkau dengan la ilaha illallah. Tapi bisa juga turuti aku. Nah, yalah bahasa Banjar aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha atau digemendi la ilaha illallah. Nah aja. Makanya sini manggut-anggut aja. Kita no kan nyoba baca ada apa? Yalah, sini manggut-anggutnya mungkin ada halangan. Nah, sampai sidin meninggal. Kene nya kada mau putus la ilaha illallah tuh. Lah, meninggal ada mau. Masih la ilaha illallah aja meninggalnya. Karena orang meninggal tuh kena mencikuk. Nah, Bu Ibu pas mencikuk menaguk terakhir tuh nya meninggal tuh. Kok la ilaha illallah dia tuh dia. Nah kayak gitu orang meninggal bukan percaya kan coba itu orang nanti. Jadi lah tuh jadinya mencikuk menaguk kalimat la ilaha illallah subhanallah. Bagus lagi ini nang bangsa ada. Nah, kita kuitan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal, no sempurna lagi tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalimat tamaharannya kalimat
sempurna. Syariat, tarekat, hakikat dan makrifat sempurna. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu ja lah. Oh, jangan lagi nang lain itu ja, jangan dipikirkan lagi nang lain. Lakinu mau takum la ilaha. Nah, dalam hadis Nabi itu. Nah, talkinlah orang yang hendak meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Sempurnanya tambahi Muhammad Rasul. Tapi berat, tapi pas hendak meninggalnya betul nah nya kena menambahi sorangan Muhammadur Rasulullah. Nah, ini menambahi sorangannya. Silakan. Nggih, Waalaikumsalam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Saiful, waalaikumsalam. Silakan. Oh, Saiful dari Kuwait. Nggih. Ini gue menyerahkan orang tuanya, tapi karena minta telapang, apakah pembulikan pulang, apakah nikah pulang, apakah mulainya nggak pembulikan pulang? Biniannya kan menyerahkannya Pak? Lakinya. Oh, lakinya menyerahkan non kuitannya. Iya. Apakah sudah talak atau tidak gitu kah? Kalau menjawab telapang, nggak pembulikan pulang. Kada belapak apa? Kalau menjawab telapangnya, nggak pembulikan pulang itu Nah, apakah? syarat nih pahami. Bila lakinya memulikakan wadah kuitan aja, wadah kuitannya bebinian, perempuan, laki-laki membawa bininya diserahkan non orang tuanya tanpa niat talak di hatinya, tanpa ada ucapan di hatinya talak, maka tidak jatuh talak. Boleh memberikan apa? Boleh aja membulikan. Iya nyata ya boleh. Nang talakin boleh membulikan, apalagi nang kada lain talak. Nya kada dae membawa berjalan mana raya mandak. Mau aja lah melihat bini, taur mengaridit aja terus. Mati laki wae. Hah? Mati laki. Bebini dua. Apakah Mati nakal satu keduanya? bebini dua kayak betul. Ada paham kita nah. Mati laki. Laki meninggal, suami meninggal, habis itu Dapat warisan kan keduanya apa sih pokoknya kan? siapa yang dapat warisan? Bini. Bini istri. Istrinya bininya dua kah? Kedua. Oh, dapat warisan dua-duanya. Istri pertama dapat bagian, istri kedua dapat bagian. Bagiannya berapa? Setiap istri yang suaminya meninggal apabila punya anak dapat 1/8. Lakinya nih bisa anak. Lawan inya kalau yang lain enggak, maka dapat 1/8. Ya kan? Bila suaminya mandul kada bisa anak, istri dapat 1/4. Bila bininya 2 ikong, mandul lakinya nih, kada ada anak semuanya, yang pertama kada ada jua, yang kedua kada ada jua, maka di istrinya dapat 1/4. Masing-masing berbagi 1/4 itu berarti masing-masing dapat 1/8 ya lah. Nah 1/8 karena iyalah, karena 1/4 bagi 2 kan 1/8 iyalah. Nah itu itu. Hai, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan barakat. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah. Hu hak, hu hak, hu hak, hu hai, hu hai, hu hai, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu somad, hu somad, hu somad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Astagfirullah